daripada ngomonganku yang sangat manja ini nggak kedengeran. Nah, lagi kaget. Pusing nih, lagi pusing. Kayaknya kalau dari backgroundnya pusing. Udah siap. 1 menit 45 nih ya. Iya, kita 45 biar kelihatan ciamik. Oke, sudah siap ya Pak Raffi ya? Oh ya, siap ya Pak Raffi. Ya, teman-teman udah siap? Teman-teman semua saya siap. Kalau udah siap angkat jempolnya. Jempolnya. Atau emot jempol nggak sih kalau di Zoom? Emot jempol nggak apa? Emot jempol. Oh iya, presensinya. Jangan lupa di presensi juga yang di bagian yang PMGD, absensi PMGD juga diisi ya, guys. Pada kasih jempol, bagus. Yang kasih jempol kita kasih poin? Kasih poin 1,5. Kebetulan saya pelit. Oke. Sekarang gerak-gerak, bagus. Oke, silakan Kak Raffi, udah selesai nih Pak Raffi. Saya kasih Pak Raffi. Silakan. Yang ada di sana. Ini mana? Itu. Bukan. Itu tuh ketutupan. Ada di depan saya. Silakan Pak Raffi. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Mantap ya Kak. Ngantuk Pak. Ngantuk habis emang. Gimana guys? Seminggu tidak ketemu, apakah lancar hidup? Apakah ada kendala dengan tugas-tugasnya? Saya harap tidak ya. Semoga tugas ini bisa membuat kalian lebih maju ya. Oke, kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini akan belajar teknik lain ya. Jadi kan kemarin kita sudah belajar teknik frame by frame. Sekarang kita masuk ke animasi 2D dengan teknik animasi cutout. Di sini ada yang pernah tahu animasi cutout itu apa? Ada yang tahu animasi cutout itu apa? Oke, sepertinya nggak ada yang tahu. Kalau gitu akan saya kasih tahu. Jadi animasi cutout itu adalah animasi yang menggunakan aset yang nanti digerakkan menggunakan keyframe untuk pergerakan animasinya. Akan saya contohkan yang daripada kalian pusing ya. Kalian pernah tahu namanya animasi Dumb Ways to Die? Tahu Ada Pak. yang tahu? Ya, ada yang nyanyi, sorry. Bentar, ini akan saya share screen dulu. Saya lupa cara share screen di mana. Kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Jadi ini akan saya kasih lihat dulu ya. Animasi Dumb Ways to Die buat kalian jadi referensi. Nanti akan kita teliti dan pecah-pecah gimana cara pembuatannya. Audionya denger ya audionya. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Get your toast out with a fork, do your own electrical work, teach yourself how to fly, eat a 2-week-old unrefrigerated pie. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside, scratch a drug dealer's brand new ride, take your helmet off in outer space, use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Keep a rattlesnake as
kidneys on the internet. Eat a tube of super glue. I wonder what's this red button do? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of a train station platform. Drive around the boom gates at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly the dumbest ways to die. The dumbest ways to die. The dumbest ways to die. So many dumb ways to die. Be safe around trains. A message Nah, itu ya, itu animasi Dumb Ways to Die. Nah, animasi Katot itu adalah animasi semacam itu. from Metro. Nah, zaman dahulu nih, saya mau cerita dulu ya, zaman dahulu nih. Aduh, gimana? Dulu animasi Katot itu, kalau secara manualnya bikinnya adalah dengan cara kalian bikin satu karakter, ya. Terus nanti dia dipotong per bagian-bagiannya. Seperti ini contohnya. Nah, tapi kalau zaman dulu kan masih pakai kertas tuh yang seperti ini. Jadi nanti dipotong-potong, terus nanti dianimasikan secara stop motion seperti itu. Nah, sekarang kan sudah masanya udah canggih, udah ada komputer, jadi tetap menggunakan perpotongan bagian ini, per part ini, tapi nanti untuk penganimasiannya menggunakan keyframe di komputer seperti itu. Ada juga contoh yang lain tentang animasi Katot. Kalian pernah dengar yang namanya World of Gumball, apa sih namanya? World of Gumball. Nah, ini nih. Nah, ini dia juga menggunakan teknik animasi cutout ya. Tapi dia asetnya lebih banyak. Maka dari itu kalau kalian lihat gerakannya, dia lebih bisa lebih kompleks daripada yang gerakan Dumb Ways to Die tadi nih. Jadi dia penggambaran atau asetnya itu lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini kan berarti kan asetnya cuma ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, cuma ada bagian tangan ini doang ya. Cuman kalau yang World of Gumball itu nanti misalkan tangan nih, tangan nanti ini ada database-nya lagi, ada aset yang baru lagi. Misalkan tangannya berputar kayak gitu. Nanti dia gambar tangan yang berputar kayak gimana. Terus kepalanya nanti ada yang nengok kiri, nengok kanan, lihat atas, lihat bawah. Nah, itu nanti dimasukin jadi asetnya, baru nanti bisa dipilih di waktu penganimasiannya kayak gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat animasi cutout dengan karakter sederhana. Saya sudah siapkan beberapa karakternya seperti ini, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini saya sudah memotong beberapa bagiannya. Kalian kalau tanya yang ini tuh apa? Ini tuh ini bagian bawah rambutnya. Jadi nanti rencananya itu pas saya tempel seperti ini. Jadi pas gerak gitu ya, pas si karakternya ini gerak, bagian rambut belakang ini tidak ikut gerak dengan badan aslinya, tapi nanti ikut gerak setelah gerakan utamanya, atau biasa yang kita sebut dengan prinsip animasi overlapping dan follow through, kayak gitu. Jadi nanti gerakannya berbeda, kayak gitu. Nah, itu ada rambut ya, rambut belakang ini. Yang pertama ada karakter utamanya, ini badan. Ini saya satukan sengaja, jadi badan, kepala, pundak, lutut, kaki ya. Ini pinggul ya, kaki, itu saya satukan supaya nanti lebih gampang penganimasiannya. Nah, di sini yang saya pisah adalah mata, mulut, lengan kiri kanan, dan juga ini ada kayak name tag gitu ya. Tujuannya juga seperti yang rambut juga, nanti ada prinsip animasi, follow through sama overlapping action-nya, kayak gitu. Oke, lanjut.
Nah, di sini saya tadi kan bilang ada database aset-asetnya. Di sini saya juga udah buat beberapa database asetnya, seperti di mulut ya. Kita lihat di mulut. Ini kalau kalian lihat ada beberapa gerakan animasinya, ya. Jadi di sini ada mangap, ada mingkem, o, meringis, berteriak dan lain sebagainya. Ini nggak tahu kenapa nih unyu atau gimana. Di sini kenapa saya buat database yang untuk mulutnya supaya nanti kita bisa melakukan dubbing di animasinya. Jadi nanti misalkan ada dubbingnya ya, ada karakternya ngomong gitu, nanti mulutnya bisa menyesuaikan dengan suara dubbingnya kayak gitu. Jadi nanti bisa ngomong sendiri kayak gitu. Itu nanti di anime bisa seperti itu. Terus untuk mata, mata juga kalau nggak salah saya kasih database-nya cuman satu doang. Jadi buat merem doang untuk lebih kelihatan hidup lagi animasinya seperti itu. Kalau tangan saya nggak ada kayaknya, jadi cuman satu tangan aja biasa. Seperti ini. Ya. Terus yang rambut juga nggak ada. Nah, file ini akan saya kirimkan ke Zoom, nanti silakan kalian download. Terus coba kalian buka di Animate, apakah bisa? Seperti itu. Bentar nih caranya ini gimana? Seperti itu. Nah, selagi saya mengirimkan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang animasi cutout? Atau ada Pak, yang belum paham? izin nanya Pak, Boleh, silakan. itu nanti bagian mulutnya tuh gimana Pak? Kan itu dia nyatu gitu, di apa, kayak Oh, disatuin kan, oh. ada keyframe-keyframe-nya sendiri. Nah, kalau misalkan pas penganimasiannya, cara ngepasin mulutnya tuh kira-kira gimana Pak? Jadi nanti tekniknya ya, kalau misalkan pakai dubbing berarti ya, atau gimana? Ya, kalau nggak pakai itu dah, kalau misalkan nggak pakai dubbing sama pakai dubbing. Oke, kalau misalkan nggak pakai dubbing, berarti kan mulutnya cuma diem ya, mingkem doang ya. Nah, nanti aset-aset ini akan kita parentingkan ke badan utamanya, gitu. Jadi, misalkan saya taruh di sini, ya. Terus nanti kita parenting ke apa ya parenting itu kayak dilem disatuin gitu loh. Kayak Ke di After Effects gitu ya Pak? betul kayak di After Effects kayak gitu. Itu disatuin ke dalam badan utamanya. Nah, nanti yang kita gerakin dulu adalah badan utamanya. Gitu baru aset-aset yang lain seperti tangan, gestur dan lain sebagainya setelah kita menganimasikan yang badan utama ini. Nanti setelah itu maka dia seharusnya akan ikut dengan gerakan yang sudah kita animasikan itu tadi. Kayak gitu. Jadi nanti kita juga akan belajar cara parenting di Adobe Animate. Ini mana dah karakternya? Lupa ya. Ada yang mau tanya lagi? Atau sudah jelas Mas Haikal? Aman Pak. Oke, aman. Apa ketemu? Tuh, sudah saya kirimkan ke Zoom-nya. Silakan kalian download dulu, lalu dibuka, terus dicoba-coba apakah ada masalah. Sorry, saya kirimkan ulang lagi ya. Pakai yang ini aja nih. Ini pakai yang baru, saya kirim ulang.
Oke, sudah di-download semua? Kalau sudah, langsung saja silakan dibuka project-nya, kita kerjakan bareng-bareng. Nanti kalau selama saya atau proses pengerjakannya ada yang bertanyakan, silakan langsung saja ya. Ini hari ini nggak pakai pen tab, jadi aman-aman kayaknya. Saya cuma pakai mouse dari tadi. Oke, kalau gitu kita langsung ke project-nya. Ada yang masalah dengan project-nya atau aman semua sebelumnya? Sandi, Haikal, yang lain? Aman, Pak. Oke. Oke, kita simak dulu ini untuk karakter kita. Namanya Mbak siapa nih? Mbak Nunung kali ya. Mbak Nunung ini saya sudah pisahkan antara perbagiannya. Kalau kalian lihat di layering-nya di sini. Jadi di sini layering-nya juga mengikuti ini ya. Apa namanya itu? Di atas atau di bawah karakternya. Misalkan nih kalau matanya saya taruh bawah layering-nya, maka dia akan di bawah semua layer yang ada di sini. Maka dari itu untuk aset yang paling atas itu silakan layarnya ditaruh paling atas kayak gitu. Jadi di sini ada mata. Kalau mata ini diklik 2 kali ya, di situ akan masuk ke dalam simbol animate-nya. Nah, di sini saya sudah kasih 2 keyframe atau 2 aset ya, bisa kalian lihat, ada yang merem, ada yang melek. Kayak gitu. Terus ada layer mulut. Seperti yang saya bilang tadi, ini mulut ini sudah ada database aset untuk dia ngomong, untuk nanti dia dubbingnya gitu. Lalu ada lanyard ya, ada layer lanyard di sini. Terus ada tangan depan ini maksudnya tangan kanan ya. Kenapa depan? Karena dia posisinya kan miring, jadi ada yang di depannya badannya ini kayak gitu. Nah ini juga nggak bisa diklik 2 kali karena kita belum membuatnya menjadi simbol, jadi masih sebatas gambar biasa. Ini kalau kita gerakan dia kepisah kayak gini. Terus ada badan. Nah, ini badan utama kita di sini. Di kepala, badan, rok sama kakinya. Oke, terus ada tangan belakang. Tangan belakang di sini dimaksudkan adalah tangan kiri, bisa kalian lihat. Ini sama seperti yang tangan-tangan yang lainnya. Terus yang terakhir adalah rambut belakang. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, konsepnya adalah nanti rambut belakang ini bergerak mengikuti gerakan karakter utamanya. Jadi setelah karakter utamanya gerak, baru yang belakang ini nge-overlapping atau follow through si badannya kayak gitu. Nah, sudah untuk layernya sudah saya jelaskan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian membuat objek-objek ini menjadi puppet. Nih, menjadi aset wrap tool. Caranya gimana, Pak? Caranya sederhana, silakan kalian mengikuti. Kita coba yang tangan depan dulu. Oke. Tangan depan silakan diaktifkan untuk layernya, diklik sampai biru. Sampai dia seperti ini, seleksi seperti ini. Terus kalian menggunakan aset wrap tool-nya. Nah, aset wrap tool-nya ini gunanya untuk apa? Nanti supaya kalian bisa menggerakkan tangannya itu lebih lentur lagi. Jadi nggak cuman kayak gerakan yang kaku sebatas kaku seperti ini doang. Tapi nanti bisa lebih lentur lagi. Karena kita kayak ngasih tulangnya gitu di karakternya ini. Oke. Silakan diaktifkan untuk layar tangan depannya. Klik aset wrap tool-nya. Terus silakan klik di pundaknya dulu. Sini. Jadi titik poros perputarannya silakan diklik dulu. Nah, sudah. Terus silakan klik di bagian sikunya sini. Nah, yang terakhir di bagian tangannya.
Nah, kalau sudah seperti ini, coba kalian gerakin tangannya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kelemahan yang ada di animasi cutout ya. Jadi, kalau gerakannya terlalu ekstrim, maka dia untuk proporsi karakternya jadi aneh seperti ini. Makanya untuk kalau pakai animasi cutout, sebisa mungkin pakai gerakan yang sederhana-sederhana saja. Jadi kayak gitu. Kalau mau ekstrim berarti pakai yang animasi frame by frame. Nah, ini kita sudah bikin aset wrap-nya untuk tangan kanan ya. Terus kemudian lanjut ke bagian tangan belakang. Sedangkan tangan belakang sama juga pakai aset wrap tool, diaktifkan dulu. Baru kalian klik pundaknya. Sorry. Ini dimatiin dulu aja nih semuanya. Jadi biar kelihatan ini doang. Dipencet matanya, terus aktifkan ya tangan belakang. Pundaknya diklik, sikunya sama tangannya seperti ini. Oke, tangan belakang sudah, selanjutnya rambut. Nah, rambut ini supaya dia menempel dengan yang rambut belakang ini, kita aktifkan dulu penguncinya, yaitu adalah bagian atas ini. Jadi sebisa mungkin atas ini tuh nggak gerak, yang gerak adalah bawahnya. Jadi kita kunci dulu, kita klik yang sini, sini, sama sini. Baru kita klik yang bawah sini untuk menganimasikannya. Seperti ini. Jadi kalau kita gerakan ya, di sini. Nah, dia nggak akan gerak terlalu banyak di bagian yang sudah kita kunci. Seperti itu. Oke, berarti rambut sudah, tangan belakang sudah, badannya belum ya, tangan ini sudah. Lanyarnya, berarti lanyarnya kita aktifkan dulu. Kunci di bagian sini. Oke, terus di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Lanyar sudah ya. Nah, kalau untuk bagian mulut sama matanya, kita tidak perlu menggunakan aset wrap karena dia sudah menjadi simbol sendiri. Kayak gitu. Seperti ini. Ini kalau diklikkan biru tuh. Artinya dia sudah menjadi simbol. Berarti tinggal ya badan. Nah, badan di sini saya akan melakukan tiga titik saja ya. Yang pertama adalah kepala. Terus ke pinggang sini. Terus bagian kakinya. Ini. Terus dua tambahan untuk mengunci si gerakan kakinya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau pas digerakkan kok ada yang hilang ya. Seperti ini. Ini kan warnanya kadang hilang, kadang enggak ya. Nah, ini saya juga masih mencari tahu karena ini juga termasuk bug dari aplikasinya, dari toolsnya juga seperti ini. Jadi kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak, seperti itu. Tapi it's okay, kita cuma latihan aja. Untuk ngakalinya biasanya saya cari posisi lain atau gerakan lain yang kurang ekstrim seperti ini. Ya kan kadang bisa, kadang enggak tuh. Jadi dicoba-coba dulu aja. Oke, lanjut kalau gitu. Berarti semuanya sudah kita bikin aset wrap-nya ya. Nah, tinggal langkah selanjutnya adalah kita memparentingkan bagian-bagian ini ke dalam badannya. Supaya nanti pas kita gerakan badannya, itu semua asetnya bisa ikut semua. Oke. Yuk bareng-bareng. Yang pertama, lanyarnya. Lanyarnya, kita cari dulu yang namanya titik pivotnya atau anchor point-nya. Dengan cara kalian klik di sini, Free Transform Tool. Nah, biasanya di situ ada titik putih yang ditandai seperti ini. Ini fungsinya adalah anchor point-nya atau pivot titik poros putarnya di sini ya.
Ini kita pindah dulu ke bagian atas ini karena kita tahu untuk titik poros putarnya ada di bagian atas itu. Oke. Oke. Selanjutnya ke bagian tangan depan. Nah, tangan depan ini kan untuk pivot point-nya masih ada di tengah sini. Kita akan pindahkan dia menjadi ke pundak di sini. Jadi nanti untuk pergerakan tangannya bisa sesuai kayak gitu. Lanjut ke badan. Badan nggak perlu karena dia menjadi parent utamanya. Jadi nggak perlu diganti-ganti. Nah, di tangan belakang kita ganti juga. Taruh di pundak. Seperti ini ya. Terus untuk rambut kita biarin di sini aja. Oke. Oke, kalau sudah semua kita mengganti anchor point-nya. Selanjutnya adalah kita parentingkan asetnya ke dalam badan. Caranya adalah kalian lihat di Animate adakah gambar seperti ini? Di sebelah kamera ada yang namanya show parenting view. Ada yang nggak ada? Saya tanya dulu. Karena saya takutnya versi sebelumnya tuh nggak support. Ada ya? Ada semua. Oke. Ini silakan diklik. Nanti dia akan membuka dimensi seperti ini ya. Jadi ini adalah cara kita untuk memparentingkan ke aset yang lain. Caranya seperti ini. Mata kita parentingan ke badan karena dia nyatunya ke badan. Kecuali kalau kalian pisahkan antara kepala, badan sama pinggulnya. Berarti nanti si matanya ini parentingnya ke kepala ya. Terus nanti tangannya parentingnya ke badan. Itu kalau misalkan kalian beda layer antara kepala dan badan. Nah, karena ini saya badannya jadi satu, berarti semuanya parent ke badan. Oke. Caranya gampang, tinggal kalian klik tahan aja. Mata ini kalian klik tahan. Terus kalian lepaskan ke dalam parenting utamanya. Karena di sini badan, berarti saya lepaskan di badannya. Seperti ini. Oke, nah jika dia sudah ada garis seperti ini, berarti dia sudah nge-parent. Terus ada juga cara yang lain, kalian tinggal klik aja. Nanti di sini tinggal kalian pilih untuk parentingnya, badan kayak gitu. Ini badan. Silakan semuanya di parent ke badan dulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, coba kalian gerakin badannya. Jadi kalian klik badannya, terus klik ini free transform tool. Coba kalian gerakin badannya, apakah semua asetnya bisa mengikuti badannya? Kalau bisa berarti parentingnya berhasil. Ya. Kalau tidak, biasanya dia seperti ini. Nah, kalau saya gerakin badannya, dia asetnya masih ketinggalan. Tapi Pak, saya tuh udah semuanya nge-parent, tapi pas saya gerakin, ternyata ada yang masih nggak ikut gitu kan. Itu biasanya anchor point-nya itu tidak menyatu dengan badan. Waduh, gimana maksudnya? Nih, saya contohkan ya. Ini kan anchor point-nya di sini nih, untuk pivot point-nya. Dia sudah menyatu dengan layar badannya di sini misalkan. Kalau misalkan anchor point-nya kalian di sini, ini kan di luar badan. Tapi sudah ke parent ya, ini ceritanya udah ke parent. Terus saya gerakin badannya. Ini harusnya nggak ikut ya, harusnya. Loh. Ternyata bisa ikut. Yang nggak ikut tuh kayaknya animate apa After Effects ya. Harusnya nggak ikut nih, aneh nih. Kayak gitu. Jadi ya tetap diusahakan anchor point-nya sesuai dengan titik poros putar si badannya ini, oke? Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah nge-parent, terus sudah menganimasikan juga, sudah bikin aset wrap tool-nya. Selanjutnya adalah proses penganimasian, oke? Akan saya contohkan dulu untuk proses animasinya, nanti kalian bisa coba sendiri, oke?
Yang pertama-tama akan kita animasikan adalah bagian badannya. Oke. Nah, saya pengen dia gerakannya kayak cepat gitu ya, kayak seret, seret gitu. Jadi, ini saya sudah panjangkan untuk bagian frame-nya supaya nanti bisa sampai akhir gitu. Nah, saya akan bikin keyframe baru di antara di antara frame 15 dan juga frame 25 sini. Saya akan bikin keyframe baru di sini di bagian badan. Insert keyframe. Ya. Terus saya insert keyframe baru di di frame 25 sini. Insert keyframe. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan atau menggerakkan si karakternya ini dengan menggunakan aset grab tool tadi. Jadi pastikan aset grab tool-nya aktif, terus ada lingkaran-lingkaran ini aktif juga. Terus kalian geser, terserah kalian gimana gesernya. Bisa diputar juga kalau mau putar, seperti ini. Seperti itu. Nah, kita kan sudah punya 2 titik keyframe ya. Keyframe pertama dia diem di sini, terus keyframe keduanya dia sudah mulai nunduk. Nah, untuk menganimasikannya, tinggal kalian bikin di sini, dibikin menjadi classic twin. Caranya seperti kemarin, tinggal klik kanan, create classic twin. Nah, harusnya kalau tidak error ya, ini sudah bisa beranimasi. Kita coba. Wah, ada yang hilang-hilang tuh ternyata. Ini ya. Ada bug-nya. Oke, ini sudah bisa beranimasi. Tinggal kalian lanjut lagi bikin keyframe baru. Deket-deket aja, nggak usah banyak-banyak. Klik kanan, create classic twin. Lanjut lagi sampai 5 detik kali ya, 5 detik. Terus kita coba stop. Ini saya hapus dulu. Buset, panjang mata. Sampai detik berapa nih? Sampai detik 30, sorry. Kebanyakan. Kita sampai 15 detik aja. Ini kita hapus smooth frame. Oke, lanjut ya. Jadi saya gerakannya seperti ini. Cuman kayak seret gitu ada. Keyframe baru. Keyframe baru lagi. Terus digerakin lagi. Ini tinggal di classic twin. Seperti itu terus sampai kalian bisa mencapai beberapa detik kayak gitu. Terserah sih, sampai 5 detik aja cukup kayaknya. Oke, seperti ini. Ini saya hapus dulu. 5 detik aja. Sekarang coba kita play. Ya, agak berat ya. Isinya udah mulai empot-empotan, padahal cuma bikin aset grab doang. Nah, ini adalah salah satu kelemahan di Animate ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa. Cuman biasanya kalau kalian gambar ulang atau gambar dari awal gitu ya, terus kalian langsung aset grab, bikin animasinya, itu biasanya nggak kenapa-napa. Cuman setelah di-save, terus beberapa hari gitu kalian buka lagi, pengen dianimasikan lagi, itu biasanya ada errornya kayak gini. Ini saya kurang tahu juga kenapa. Jadi kita yang penting tahu konsepnya dulu aja. Seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menambahkan prinsip animasi slow in sama slow out, seperti kemarin, tinggal kalian klik di sini di bagian
twinning-nya ini, terus kalian menuju ke properties. Di properties ada yang namanya twinning di sini. Ada easing. Ya, bukan ngising tapi easing ya. Tinggal kalian klik classic is-nya di sini. Terus pilih yang is in sama is out. Pilih yang kuat, tinggal di double klik aja. Nah, dia sudah ada is in sama is out-nya. Waduh, kenapa tadi itu? Set. Jadi hitung kayak gitu, oke? Kita coba kasih classic twin juga. Ini juga kita kasih classic twin. Semua kita kasih classic twin. Seperti ini. Nah, untuk animasi base-nya sudah dapat ya. Walaupun sedikit kelap-kelip, nggak apa-apa ya. Bear with it aja. Seperti ini. Kalau nggak dibikin agak geser aja nih. Ide yang buruk sepertinya. Ya kayak gitu ya. It's okay ya. Atau mungkin di kalian malah nggak apa-apa, saya juga nggak tahu. Ya. Atau cuma di Hilang-hilangan, PC Pak. saya. Hilang-hilang juga ya. Iya. Ya ini kelemahan di animate seperti ini. Cuma kalau di After Effects sih nggak apa-apa biasanya. Kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian menganimasikan atribut yang lain. Atau coba kalian besok kalau misalkan mau ada tugas kayak gitu ya, tinggal kalian bikin karakter baru, langsung di apa namanya, langsung di ini, bikin aset grabnya. Itu harusnya nggak apa-apa ya. Baru di save kayak gitu. Selanjutnya bagian tangan. Nah, tangan ini gerakannya random aja ya. Tinggal dia kasih seperti ini. Classic twin. Oke, gerakannya bebas saja. Seperti itu. Tinggal dikasih classic twin. Sorry, kasih is in sama is out. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ingin gerakin matanya, tinggal kalian juga bikin keyframe baru di sini. Saya contohkan ya. Saya pengen matanya kedip. Tinggal kalian bikin keyframe ya, keyframe baru. Terus keyframe yang ini diganti asetnya. Caranya kalian bisa pergi ke properties, bagian properties ini. Terus di bawah ada namanya looping di sini. Silakan kalian pilih yang use frame picker. Ini tinggal pilih yang nomor 2. Nah, pastikan di sini optionnya itu pakai yang single frame ya. Supaya nanti dia cuma ngeplay 1 frame doang kayak gitu. Nah, seperti ini. Kedip lagi seperti ini. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sekarang saya kasih waktu kalian 15 menit atau 20 menit. Silakan bikin gerakan sederhana aja. Boleh seperti saya, seperti ini, gerakan gestur seperti ini. Kayak dia ngomong kayak gitu. Kalau misalkan compang-camping, warnanya kayak gini, kelap-kelip atau ada yang hilang, nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Atau mungkin kalian coba gerakan yang lainnya, apakah masih compang-camping atau tidak. Oke? Oke, kalau gitu silakan dianimasikan. Ya, semuanya ya lengkap, tangan kiri, tangan kanan, lanyard kalau perlu, kalau nggak juga nggak apa-apa. Rambut, mata, mulutnya nggak usah.
Mulutnya mingkem aja nggak apa-apa. Atau kalau mau dibikin ngomong juga it's okay. Oke. Saya kasih waktu 15 menit. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya selagi ngerjakan, boleh saja. Saya masih di sini. Oke. See you in next 15 minutes. Jeng jeng. Gimana Mas Isan? Ada masalah? PR-nya nggak bisa kenapa? Mau di share screen? Mau saya lihat atau gimana? Udah. Bohong ya. Oke, lanjut ya.
Gimana guys, ada masalah? Ini saya sudah coba animasikan beberapa ya. Dari tangannya, matanya, mulutnya belum. Nanti akan saya contohkan gimana cara kalian melakukan dubbing di Adobe Animate. Ini saya juga ada contoh karakter lain di sini. Mas-mas ini ya, ini mas-mas P, artinya mungkin PP mungkin ya. Ini saya pisah beberapa bagian badannya. Ini saya contohkan aja. Jadi tetap kalian kalau mau membuat animasi cutout, sebisa mungkin memisahkan beberapa bagiannya untuk dianimasikan seperti ini. Ini kepala sendiri, matanya sendiri, mulutnya seperti biasa, mulutnya ada database yang lain, mata dan lain sebagainya. Kalau ini mata lebih banyak nih, ada kiri kanan sama kedek. Lalu ada atas kamera. Sama juga intinya sama yang si karakter Mbak tadi. Cuma kalau yang ini saya pisahkan antara badan sama kepalanya. Supaya nanti kepalanya bisa bergerak sendiri. Nah, kalau seperti ini berarti parentingnya beda lagi. Berarti si kepala ini parenting ke badan, terus untuk mulut sama matanya nanti parenting ke kepalanya. Kayak gitu. Saya coba contohkan ya. Langkah pertama dibikin dulu begininya. Mata, mulut nggak usah, kepalanya satu di atas, satu di leher untuk kuncinya. Badan atas doang. Pinggul, kaki-kaki. Tangan, bahu tentu saja sama tangan yang ini. Ini saya coba untuk parenting yang tidak terlalu rumit ya, jadi nggak perlu siku di sini. Jadi coba saya langsung ke tangan aja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan anchor point-nya sama seperti tadi ya. Ini nanti saya akan coba untuk menganimasikan sederhana. Apakah tetap akan error? Oke, coba. Belum pairin. Sorry. Nah, berarti ini pairnya ke badan si kamera, mata parent ke kepala, mulut ke kepala. Nah, kepalanya baru ke badan, terus yang lain ke badan semua. Jadi nanti terlihat seperti ini. Nah, ini oke ya, ini nggak ada yang error malahan. Jadi karakternya, ini juga karakter save-savean sebenarnya. Semoga tidak ada yang error. Ini masih oke. Itu kenapa kok matanya sama mulutnya gonta-ganti, karena dia untuk tipe loopingnya masih ngeloop. Jadi kalau ngeloop itu semua database ini dia di play berulang-ulang kali kayak gitu.
Makanya paling biasanya saya pakai yang play single atau single frame aja. Harusnya saya kasih ini tadi ya. Filenya saya nggak nemu tadi file itu. Lebih enak nih. Nah, ini saya contohkan aja. Intinya sama seperti yang Mbak tadi tuh. Coba kita klasik twin. Apakah akan error? Enggak. Kayak gitu ya. Ini ternyata nggak error malah. Ini saya kasih aja lah sekalian. Kalau kalian mungkin mau mencoba menganimasikannya atau mau coba-coba aja, silakan. Mana tadi? Cuman dia agak lebih kompleks sedikit karena kepalanya pisah sama badannya kayak gitu. Nah, lanjut. Ini kan berarti kita sudah menganimasikan si mbaknya untuk gesturnya. Selanjutnya akan saya ajarkan simpel aja. Caranya kalian mendubbing karakternya. Di sini saya sudah ada satu dubbingan sederhana. Mana tadi? Kok hilang? Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Dengar suara? Gimana kabar kalian? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kini ada dubbingan sederhana. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif Nah, muda. saya akan memasukkan dubbingan ini ke dalam karakternya. Terus akan saya buat si mulut mbaknya ini bergerak sesuai dengan apa yang didubbingin ini omongkan. Langkah pertama adalah kita, saya share sekalian aja. Siapa tahu kalian pengen nyoba juga. Nah, ini kalau kita gerakan kepala bisa yang ini. Coba apakah akan error? Semoga tidak ya. Enggak ya. Aman ternyata, tidak error ya. Ini karakter the best memang. Jadi emang kayaknya tergantung karakternya juga, sama tergantung kompleksitas kalian memasangkan ini parentingnya ini kayak gitu. Oke, dubbingnya udah up ya, udah di upload. Nah, langkah pertama kita akan membuat layer baru untuk menaruh file dubbingannya. Di sini saya akan bikin file baru atau layer baru seperti ini. Langsung saja saya importkan untuk file dubbingannya. Caranya adalah file, masuk ke import to stage di sini, tinggal diklik. Nah, di sini silakan dipilih yang dubbingannya tadi ini, dubbing.wav. Nah, kalau kalian tidak mendengar suara dubbingannya, kalian bisa pergi ke settingan animate-nya di sini di bagian properties. Terus klik sync-nya kalau nggak salah klik stream ya. Nah, nanti kalau kalian klik stream, itu kalau kalian geser, nanti bisa ngeplay sendiri. Halo, hey. Atau tetap ngeplay gitu. Gede banget suaranya. Halo, hey.
Hey semuanya para visual. Halo, hey. Nah, kalian untuk menganimasikan mulutnya itu ada dua cara. Cara pertama, cara yang susah tentu saja, kalian bisa secara manual meng-keyframe-kan mulutnya. Jadi kalian menganimasikan secara manual sendiri. Ini kan H itu kan. Berarti di sini O. Caranya kalian pergi ke properties ya. Klik mulutnya properties. Ini saya tahu sini. Nah, tadi mana? Halo ya. Berarti O. Kalian klik mulutnya, terus pilih yang frame picker. Frame picker saya taruh sini aja. Seperti ini, secara manual. Hey. Halo, hey. Halo, hey semuanya para visual. Hey. Semua. Halo, hey semuanya para visual maker dan Jadi terus sampai nanti dubbingannya selesai. Atau ada cara keduanya. Jadi sama Adobe Animate ini sudah dikasih fitur untuk dubbing otomatis. Cuman kekurangannya biasanya ada dubbingannya tuh ngomong apa, nanti mulutnya apa. Jadi agak beda gitu biasanya. Akan saya contohkan. Di sini di bawah sini ada namanya fitur lip sync. Lip syncing ya. Ini bisa kalian coba fiturnya, kalian klik. Nah, terus di Adobe Animate dia sudah membagi beberapa huruf vokalnya untuk kalian inputkan mana yang huruf vokal ini, mana yang apa namanya gambar mulutnya yang mana, kayak gitu. Sesuai dengan huruf-huruf berikut ini. Netral berarti artinya mingkem biasa ya. A tentu saja yang ini. D, nah ini kalian bisa, artinya kalian bisa bikin apa gambar mulutnya itu sesuai dengan yang ada di Animate, atau kalian juga bisa kira-kira aja seperti itu. Saya pakai D-nya yang ini mungkin, E-nya yang ini juga, F nggak tahu, ngasal aja, L-nya ini, M ini, O-nya ini, R senyum berarti, S, U, wow. Jadi kalian setting dulu untuk pergerakan mulutnya sesuai dengan huruf-huruf di sini. Kalau sudah, langkah kedua adalah sync with audio in layer. Nah, layer audionya adalah layer berapa? Di sini saya kasih layer 1. Jadi silakan diklik layer satunya, terus di done. Maka dari itu dia akan memproses untuk pergerakan mulutnya. Cuman biasanya akan ada keluputan biasanya. Kita coba ya. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Tapi sudah lumayan kebantu ya dengan adanya fitur lip sync. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar? Kayaknya aneh banget nih. Coba saya ganti lagi. Jadi tetap akan menyesuaikan kayak gitu. Jadi mungkin setelah kalian lip sync ini, terus misalkan ada yang salah di beberapa bagian, kalian bisa benarkan secara frame by frame atau secara keyframe kayak gitu. Halo,
hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Kayak gitu. Ya, ini sudah lumayan membantu sekali. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar Seperti ini. kalian? Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Jadi ini lebih enak kalau kalian misalkan punya satu dubbingan panjang, tapi kartunya cuma satu doang. Itu kalian bisa langsung bikin gerakannya satu animasi gini, sekalian didubbing juga. Kayak gitu. Itu kan lebih enak, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah ini. Ada yang nyoba yang ini nggak? Ada yang sudah nyoba yang cara cowok ini nggak? Belum Pak, baru download Belum. tadi Pak. Oke. It's okay. Soalnya ini yang kayaknya nggak error banget ya. Ini saya coba animasikan untuk karakter cowoknya. Kayaknya emang aman-aman aja nih yang cowok nih. Tuh nggak ada gambar yang hilang, jadi dia masih oke. Saya coba dubbing ya. Mulut mana mulut? Lip sync. A, D, E, F, L, M, O, R, S, U. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Tuh kayak gitu. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Oke, jadi aman ya. Untuk bagian animasi cutout. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Halo, hey Halo, hey semuanya para visual maker. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Halo. Oke, kalau gitu saya kasih waktu 10 menit aja untuk coba dubbingannya. Silakan kalian dimasukkan ke dalam animasinya ya. Baru kalian coba fitur lip sync-nya. Apakah berhasil atau tidak. Kayak gitu. Classic Twin itu buat apa, Kak? Classic Twin itu untuk membuat in between. Aduh. Jadi animasi di antara keyframe-nya.
Saya contohkan sederhana ya. Ini nanya direct message lagi nanya. Jadi klasik itu seperti ini. Kalau misalkan kalian bikin frame by frame, itu kan berarti kalian harus membuat gambarnya secara berurutan seperti ini. Dengan cara menggambar ulang. Oke. Nah, classic twin di sini itu fungsinya untuk mempercepat proses itu. Tapi catatannya adalah dengan animasi linear atau animasi cutout tadi. Jadi cuman pakai keyframe dan keyframe. Jadi saya punya keyframe pertama di sini, keyframe kedua di sini. Nah, classic twin ini akan mengkomputasi, bahasanya, mengkomputasi jarak antara keyframe 1 dan keyframe 2, lalu akan dibikin animasi di antaranya secara otomatis. Itu gunanya classic twin. Seperti ini. Cuman kelemahannya adalah dia kalau misalkan gambarnya terlalu rumit atau beda. Kayak gitu, maka dia akan pusing classic twin-nya. Jadi cuman bisa animasi linear seperti ini aja. Nah, yang chart kita kan kebetulan dia animasinya linear. Cuman gerakan X sama Y aja, 2D aja. Seperti ini. Kalau dia suruh gerakan berputar 360 derajat, itu nggak bisa animasi twinning-nya. Akan rusak. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Seperti itu, Mas Satrio Dharma. Apakah sudah menjawab? Atau ada yang mau tanya lagi? Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar kalian? Oke, nah kalau sudah emang nggak ada yang bertanya, sekarang gantian saya yang bertanya. Waduh. Nanya apa saya ini? Saya bukan nanya sih, ngasih kalian tugas kayaknya. Jadi ada tugas buat kalian. Sebentar dulu saya tanya asisten dulu ya. Sudah siap untuk tugasnya? Nah, ini ternyata tugasnya kisi-kisi aja. Jadi untuk detail tugasnya nanti akan dikirim besok atau kapan gitu. Nanti dengan asistennya kayak gitu. Nah, saya di sini bertugas untuk ngasih kalian kisi-kisi tentang tugasnya. Jadi, tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian membuat animasi gerakan aksi. Itu sama kayak kemarin ya? Ya, atau belum ya? Jadi animasi gerakan aksi seperti swing, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Bisa kalian menggunakan animasi sprite yang frame by frame ya, yang kita pelajari kemarin. Atau bisa juga kalian bisa menggunakan animasi cutout. Oke, sampai sini paham ya? Animasi yang frame by frame dikumpulnya di mana, Bang? Nanti saya tanyakan asisten dulu ya. Jadi harap bersabar ya. Nanti akan kita kumpulkan. Sprite maksudnya yang per frame kan, Bang? Betul. Sprite itu yang per frame, yang gerakan frame by frame. Atau kalian juga bisa menggunakan teknik animasi cutout. Jadi kalian bikin karakter sendiri, misalkan menggunakan pedang ya. Jadi kayak gini, udah pose pedang gini, secara 2D. Nanti kalian tinggal gerakan pakai keyframe kayak gitu. Nah, jadi up to you guys, terserah kalian mau pakai yang mana. Disertain atau dengan background di belakangnya. Wah, makin susah nih. Paham nggak nih? Jadi kalian bikin animasi,
ditambah background di belakangnya. Nah, nanti kenapa ada background-nya? Supaya nanti untuk 2D background-nya ada nilai, terus untuk 2D animasinya juga ada nilai. Jadi kalian cuma dapat satu tugas dengan 2 ketentuan nilai, seperti itu. Paham semuanya, guys? Izin nanya boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Buat yang gerakannya itu boleh satu gerakan aja nggak, Pak? Kalau misalkan pakai apa, frame by frame? Boleh satu gerakan aja. Jadi kayak misalkan mau pedang gitu ya, cuma Heeh. kayak nebas gitu doang, terus balik lagi, itu nggak apa-apa. Oke. Nanti untuk detail tugasnya nanti akan menyusul kayak gitu. Jadi buat animasi aksi loop menggunakan background ya, Bang. Iya, betul sekali Mas Andi. Animasinya stylenya bebas kan, mau per frame atau cutout. Boleh, terserah mau pakai cutout atau mau pakai frame by frame. Berarti tugas minggu kemarin emang belum resmi. Tugas minggu kemarin itu yang work cycle ya. Itu ada juga untuk nilai tugas kalian, cuman yang sekarang ada lagi kayak gitu. Aksi frame by frame, Bang. Nah, iya itu untuk nilai yang kemarin. Yang sekarang nanti buat ditambah background-nya kayak gitu. Ini dia ngedirect ya? Apa? Nanya, jadi nggak ada yang tahu. Nanti ditunggu aja untuk ketentuan tugas lebih detailnya ditunggu aja. Seperti itu. Ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Ada yang mau tanyakan lagi? Deadline-nya kapan? Nah, itu yang menyusul. Jadi nanti akan ada dari kakak-kakak asistennya akan ngasih tahu tentang detail deadline, terus detail pengerjaannya seperti apa. Nanti menyusul. Paling seminggu ya? Ya nggak sih? Nggak tahu juga ya. Software bebas kan Mas Raffi. Sementara kalau dari saya ya kayaknya bebas, cuman nanti nggak tahu ketentuan dari asistennya kayak gitu. It's okay mau pakai apa. Mana ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, ini saya serahkan lagi ke Mas atau Mbak asistennya. Bikin animasi action kan? Betul sekali Mas Satrio. Mau itu gerakannya menebas pakai pedang, gerakan memukul, menendang, dan lain sebagainya. Kalau saya mikirnya itu kayak gerakan-gerakan fighting game gitu, Tekken gitu loh. Jadi kayak Mortal Kombat gitu kan. Set, set. Atau pakai pedang gitu juga bisa. Nah, nanti tekniknya boleh pakai frame by frame atau cutout tadi. Cuman pakai background. Nah, backgroundnya kan dinilai juga nih. Jadi series juga nggak ada backgroundnya. Jadi biar sama-sama enak gitu. Background sama animasi satu tugas dapat 2 nilai sekaligus. Style anime nggak apa kan? Nggak mesti pengaplikasikan buat game. Nggak apa-apa kayaknya.
Kan ada juga game yang mungkin stylenya lebih ke anime gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti tergantung mungkin game kalian nanti konsepnya seperti apa gitu. Mau yang style anime atau style pixel atau yang style realis mungkin. Nanti tergantung dari konsep kalian. Atau malah stylenya konsepnya kayak bukan manusia gitu kan. Bisa hewan, siluman ya. Kan keren lah. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas semua ya untuk tugasnya? Aman. Oke. Untuk materi hari ini apakah ada yang pertanyaan? Atau sudah jelas juga untuk animasi cutouts-nya? Kalian bisa nyoba di software yang lain, itu ada After Effects. Itu bisa juga menggunakan animasi cutout. Seperti ini. Dia juga ada parenting-nya sama. Seperti tadi Mas Saikal bilang, di After Effects juga bisa parenting. Terus dibikin kayak gini juga bisa. Cuman kalau untuk dubbingnya, dubbing lip sync-nya ini, ada juga cuman kayaknya ada perlu plugin tambahan kalau nggak salah ya. Atau kalian malah lebih tahu, ya kayak gitu. Di After Effects. Kalau untuk di software yang lain, Toon Boom itu ada juga yang bagian cutout, dia lebih kompleks lagi deh. Toon Boom. Nah, dia kayaknya nggak ada error kayak gini, kayak ngeglitch gambar ini kayak ada kan kalau di Toon Boom sama di After Effects. Ini nggak tahu kenapa, cuman di Animate doang saya nemu beginian. Rada kamsupa ya, Bang. Kalau di Toon Boom itu dia lebih kompleks lagi karena dia untuk cutout-nya sama seperti 3D. Jadi nanti dia ada note-nya. Kalau kalian mungkin pernah main 3D ya. Ada nggak nih? Saya coba kasih. Saya masih share screen kan ya? Nah, dia ada kayak gini aja nih kalau di Toon Boom. Jadi parenting-nya lebih kompleks lagi. Nih. Jadi nanti dia parenting ke ini, parenting ke itu. Terus untuk bikin animasinya perlu dibikin keyframe baru seperti ini nih, namanya pack ya. Pack ini untuk menganimasikan si asetnya kayak gitu. Nanti pack ada master pack, ada masternya lagi. Kayak gitu. Jadi lebih kompleks lagi. Makin pusing. Atau malah ada yang lebih prefer kayak gini ya. Gacor kalian berarti. Saya udah paling oke lah, animate aja lah. Walaupun rada error gini ya, tapi kayaknya cuman sebagian doang. Ini si PP ini wah nggak apa-apa nih. Halo, hey semuanya para visual maker dan kreatif muda. Gimana kabar? Cuma lepas dikit nih. Tinggal disesuaikan animasinya aja. Kayak gitu. Kayak gitu guys. Gimana? Aman semua ya? Oke, kalau aman semua berarti mungkin saya tutup ya. Saya serahkan asisten saja. Jadi terima kasih teman-teman sudah bersama saya belajar bareng menggunakan animasi animate ya dari frame by frame sehingga cut out. Oke. Kalau gitu untuk materi hari ini seperti itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah presensi belum sih? Udah ya, oke.
Jangan lupa presensi, guys. Wow, share screen-nya doang dong, Bang. Iya, makasih ya. Itu tadi share screen-nya ternyata masih ada. Saya kira mau belajar lagi kita. Tinggal setengah jam. Nggak apa-apa, ada kata mah. Oke, siapa yang belum presensi, silakan presensi dulu. Diingatin lagi ya, saya ingatin lagi untuk segera presensi. Presensinya, presensi yang di sini. Dan yang wajib itu yang ada di PMGD itu. Yang absensi PMGD bla 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 itu. Paham? Yang bit.ly. Itu juga diusahakan juga presensi di sana karena kita mengcombine kata gue kayak jago banget komen-komenan. Mengcombine dua-duanya. Ini semua pertanyaan udah dijawab sama Mas Raffi ya. Luar biasa Mas Raffi memang gacor. Tapi lebih gacor yang gacor. Oke. Oke, saya maaf nih, saya lagi pusing karena tadi lagi ngoreksi tiba-tiba Mas Raffi udah selesai. Jadinya lagi ngoreksi punya kalian nih, saya lagi ngoreksi sama Mbak Andi lagi ngoreksi punya kalian. Oh ini ada nanti untuk yang di sini ada yang belum bisa apa namanya itu ya? Ngebuka IDX-nya ada yang belum bisa atau udah bisa semua? Ada yang belum bisa? Atau aman semua? Bisa semua? 25 orang ini aman semua ya? Ada 1, 2, 3. Ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 orang ini pakai aman. Saya belum bisa Bang IDX-nya. Adi Mulya, IDX yang saya yang bisa Adi Mulya kamu udah ngerjain soal kan kemarin? Bisa buka soalnya kan? Itu yang itu saya belum bisa itu gimana Mbak Anip? Pak Adi Mulya. Yang ini Kak. Oh, IDX. Saya belum bisa. Ngasih apa tuh? Oh, ngasih ini. Maaf saya buka dulu. Oke, yang ini ya. CMS bla bla bla. Oke, nanti aku tanya Mas siapa tadi nanya? Andi. Oke, nanti Mas Andi saya tanyain keluar saya bisa kemana? Oke. Kalau ICE dashboard bisa kemana? Oke, nanti aku tanyain tentang yang ini. Aku udah aku download. Nih, kalau percaya nih aku lagi download nih. Masukin tempat aku. Area ICE. Oke. Belum bisa buka yang itu nanti saya tanyain lagi ke jajaran direksi di atas bagaimana kenapa dan siapa nanti kalau ada info secepatnya saya kabarin di grup Submas. Oke. Ada lagi yang bisa buka apa tuh? Dashboardnya, buka dashboard yang buat pokoknya ngerjain soal-soalnya tuh. Ada yang bisa? Kalau udah bisa semua, saya juga. Saya juga apa nih? Saya juga sama kayak Mas Andi. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya juga bisa buka. Saya juga. Yang mana nih? Saya juga yang mana nih? ICE-nya aja bisa, tapi CMS-nya enggak. Oh ya, oke. CMS-nya yang nggak bisa dibuka. Oke, semuanya. Pokoknya intinya. Yang itu bukan sih, Mas. Nah nih. Banyak banget udah dikirim nih. Apa nih kita buka lagi loading bentar ya. Haikal Kamil. Aduh. Oh iya. Ya yang itu betul. Yang dikirim Haikal tuh maksud saya yang itu. Kalian udah bisa buka yang ini kan? Karena kalau ya yang amicom.icei.ac.id. Nah kalau ini oke. Collapse all. Reply. Oke, yang itu kalau yang dikirimin sama Mas itu biar nanti maksudnya biar saya bisa bedain mana yang dimaksud dengan yang tadi itu yang berarti pada nggak bisanya banyak kan yang di CMS bla 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 itu ya cms.ici ya. Oke, yang dikirim sama Mas Mulya Andi Sukma Wira ini. Oke, thank you. Nanti aku tanya ke direksi yang bersangkutan tentang begitu-gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya tetap tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk mengisi
lookbooknya. Karena itu kalau kalian tidak ngisi, saya tidak ada kerjaan. Karena salah satu kerjaan saya adalah mengoreksi lookbook kalian, mengoreksi kalian, mengingatkan kalian, dan jangan sungkan untuk tanya-tanya di grup ya, biar karena kadang-kadang kalau nggak ditanya kami lupa. Begitulah. Namanya juga kan sudah tidak mudah. Kadang-kadang tuh sudah lupa. Lookbook paling awet kapan sih, Bang? Jadi seperti ini. Oke ya. Oke. Aku jawab ya. Kan lookbook yang ada dari PMGD itu, yang di dashboard itu ya, itu kan per minggu ya. Jadi kegiatan kalian sehari-hari itu diisi tuh hari Senin, berarti kan kita kelasnya cuma Selasa, Rabu, Kamis. Senin mungkin nanti kalian isinya adalah saya mengerjakan sendiri atau mengerjakan sih. Saya belajar di rumah atau mengerjakan PR, nah gitu-gitu aja. Terus untuk yang Jumat, Sabtu, jadi deh Senin, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin ngapain kalian mencoba ulang, mereview ulang materi game audio, game UI atau apa. Nah, untuk isinya kayak gitu aja. Tapi dispesifikin aja. Nah, untuk Selasa, Rabu, Kamis ya kalian belajarnya apa tuh hari itu. Jadi kan hari Selasa sekarang belajarnya ada 2D dan 2D ya, 2D objek dan 2D background dan 2D animasi ya dikasih. Itu saya mengerjakan 2D animasi bla bla bla. Paling lambat itu adalah per minggu tuh diisi terus, maksudnya rutin diisiin gitu. Biar apa? Biar nanti bagian atas tuh tahu kalau kita tuh juga tetap berjalan dengan lancar dan dengan ritmenya bagus gitu. Karena ritme kita kan seperti yang di jadwal itu, seperti yang udah saya kasih di link jadwal itu kan 4 minggu pelatihan, 4 minggu belajar mandiri. Dan belajar mandiri mungkin nanti dikasih tugas yang tadi dikasih-kasihin sama Mas Raffi tadi itu. Itu 4 minggu setelahnya. Seperti itu guys. Jadi paling lama itu. Nah, untuk lookbook yang bulanan itu nggak semuanya dapat kan nih mahasiswa. Karena kan ada, kalau yang dari saya yang banyak nanya ke saya itu, saya nggak bisa buka. Itu linknya itu saya nggak bisa buka. Karena saya udah nyoba pakai link, itu kan dia pakai Microsoft ya. Nah, Microsoft punya saya sendiri, bukan punya saya. Maksudnya punya kantor saya coba pakai email dari Microsoft-nya itu tetap nggak bisa dibuka tuh. Nggak tahu kenapa. Mungkin itu yang tahu hanya teman-teman yang bertanya coba. Tapi kalau banyak pertanyaan yang masuk ke saya dan Mbak Anip adalah ini isinya adalah sesuai tanggal 20, tetap tanggal 20 biar kehitung 1 bulan atau bagaimana. Lebih baik seperti itu aja biar katanya kehitungnya 1 bulan kan, karena itu lookbook bulanan. Tapi kalau pengen diisi dari sekarang juga it's okay, nggak apa-apa. Terus nanti kalau ada yang ini daripada saya nanti bingung, ini saya suruh kasih kirim tanda tangan apa sih gitu loh. Yang minta tanda tangan kasih PDF-nya aja biar nanti kita baca dulu. Maksudnya takutnya nih kan kerjaannya takut nyampur-nyampur gitu. Bukan karena kerjaan kita kan nggak cuman kita semua ini kan kerjanya nggak cuman ngurusin ini ya, tapi juga ada banyak tuh. Ini takutnya kalau ini saya ada beberapa yang mintinya bukan minti saya tapi nanya ke saya juga, jadi takutnya nyampur-nyampur gitu loh. Gitu. Jadi yang lookbook-nya itu mungkin nanti lebih lanjutnya itu saya nggak tahu. Itu lebih lanjutnya bulanannya kalau kalian pengen pas tanggal 20 it's okay, nggak apa-apa. Tanggal 20 aja nggak apa. Seperti itu. Kalau yang lookbook yang mingguan ya tetap mingguan. Jadi per hari apa, tapi per minggu kalau bisa terus ini karena sekarang udah masuk minggu berarti masuk minggu ketiga, minggu keempat ya? Minggu ketiga. Berarti masuk minggu ketiga karena minggu pertama benar, minggu ketiga. Tanggal lookbook minggu ketiga. Begitu guys. Oke, makasih Satrio. Minggu ketiga. Karena saya bingung. Oke, yang belum ngisi ingat ya, yang ngisi. Terus yang udah saya revisi tetap dikerjain loh. Tetap dibenerin tuh mana aja yang salah. Karena kan saya ngasih revisiannya tuh lebih dispesifikin lagi, lebih diapain lagi. Jangan cuma strip dikirimin. Dengan tuh ada yang kayak gitu tuh di mentor saya, di mentee saya ada yang kayak gitu. Jadi saya bingung nih dia udah ngisi atau gimana nih konsepnya. Sayangnya bukan cuma 1 minggu, 2 minggu dia begitu. Kan jadi saya bingung nih. Kalau 1 minggu mungkin salah ya, salah pencet nih, strip kepencet. 2 minggu dia nggak pernah kuliah kan sama aja Bang. Lah, teman-temannya pada kuliah nih, kalau kuliah tahu nih masa dia sendiri nggak ada laporannya kan bingung saya. Soalnya itu juga mempengaruhi, nih saya kasih tahu ya, saya kasih swear. Itu mempengaruhi duit bulanan kalian guys. Jadi harus tetap diisi ya guys. Kalau nggak diisi nggak ada duit bulanan. Iya, kuncinya adalah di sini kalian cuma mau
20 SKS dan dapat duit kan? Nah itu kunci di situ. Diisilah guys. Mari. Habiskan uang negara kita. Daripada kita bingung mau ngapain, isi aja begitu. Konsepnya begitu aja. Oke, karena saya sudah banyak berbicara, sudah tinggal 20 menit lagi. Sepertinya kalian sudah mulai ngantuk. Dan banyak yang sudah mulai ngalur ngidul saya ngomongnya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, tanyain di grup. Kalau nggak di PC biar nanti. Kalau mungkin ini adalah pertanyaan general, saya nanti kasih taunya di grup aja ya, biar lebih enak ya. Oke? Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.